Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Azril selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Perikanan. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami soal sosial ekonomi masyarakat pesisir. Perkenalkan, saya Riko Febrian dengan NPM belakang 080 dan anggota kelompok kami yaitu Masabila Zahra dengan NPM belakang 077, Awanda Neisa dan NPM belakang 078, Haya Masudah dengan NPM 079 dan Atifa Jamila dengan NPM belakang 081. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa masyarakat pesisir bergantung pada sektor perikanan, namun masih menghadapi kondisi sosial ekonomi yang rendah. Pengembangan sektor perikanan, pemberdayaan melalui pendidikan, dan teknologi serta partisipasi dalam gerakan sosial penting untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Adapun aspek sosial ekonomi masyarakat pesisir. Masyarakat pesisir Indonesia yang mayoritasnya menggantungkan hidupnya pada sumber daya laut seharusnya dapat menikmati kekayaan alam dari potensi alam yang berlimpah. Namun masyarakat pesisir terjebak dalam kemiskinan dan rendahnya kesejahteraan masyarakat menyebabkan ketergantungan pada hasil perikanan. Berikut aspek sosial ekonomi masyarakat pesisir. 1. Potensi laut Indonesia. Wilayah Indonesia sebagian besar terdiri dari lautan dengan potensi hasil laut yang besar yang seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Yang kedua, wilayah pesisir. Daerah pesisir adalah area yang berbatasan langsung dengan laut dan memiliki sumber daya alam seperti hutan bakau, ikan, garam laut, dan budidaya rumput laut yang sebagian dapat pulih. Yang ketiga, masyarakat pesisir. Masyarakat pesisir sangat bergantung pada sumber daya pesisir dan laut. Yang keempat, ada kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan dan penurunan sumber daya laut sebagian besar disebabkan oleh eksploitasi berlebihan oleh masyarakat pesisir. Yang kelima, kehidupan nelayan. Masyarakat pesisir adalah nelayan yang tergolong dalam kelompok masyarakat tertinggal, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun budaya. Meskipun demikian, keluarga nelayan umumnya lebih sejahtera dibandingkan keluarga non-nelayan. Yang keenam, ketergantungan ekonomi dan tantangan. Pemasukan masyarakat nelayan sangat bergantung pada hasil tangkapan ikan yang tidak menentu, sehingga mereka menghadapi ketidakpastian pendapatan. Ketergantungan ini berdampak pada keterbatasan dalam pendidikan, keterampilan, dan teknologi yang dimiliki oleh nelayan. Indonesia sebagai negara maritim dengan lebih dari 17.000 pulau dan garis pantai sepanjang 95.181 km, memiliki banyak penduduk yang bekerja di laut termasuk nelayan. Gerakan sosial memiliki ciri-ciri yaitu yang pertama ada kolektivitas, yang kedua ada tujuan perubahan sosial, yang ketiga ada sifat yang kurang terorganisir, yang keempat ada spontanitas tinggi. Lalu gerakan sosial memiliki taktik yaitu yang pertama ada boikot, yang kedua ada mogok, yang ketiga demonstrasi, yang keempat protes, dan yang terakhir ada blokade. Gerakan sosial memiliki 4 karakteristik. Yang pertama yaitu jaringan interaksi informal, yang kedua yaitu perasaan dan solidaritas, yang ketiga yaitu konflik sosial, aksi kolektif, yang keempat yaitu mendepankan bentuk protes. Kemiskinan nelayan disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu rendahnya kualitas sumber daya manusianya. Yang kedua, keterbatasan kemampuan modal dan teknologi penangkapan. Yang ketiga yaitu hubungan kerja dalam organisasi yang kurang menguntungkan bagi para buruh nelayan. Yang keempat yaitu kesulitan melakukan diversifikasi usaha penangkapan. Yang kelima yaitu ketergantungan yang tinggi terhadap okupasi melaut. Yang keenam yaitu gaya hidup para nelayan yang bisa dibilang boros. Kemudian strategi masyarakat pesisir untuk bertahan hidup di Indonesia.
Masyarakat nelayan merupakan masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari hasil melaut. Nelayan didefinisikan sebagai kesatuan sosial masyarakat yang mata pencahariannya menangkap ikan di laut dan memiliki sistem budaya yang khas. Setiap manusia memiliki kecenderungan untuk bertahan hidup dengan berbagai strategi. Strategi bertahan hidup nelayan digolongkan menjadi 3, yaitu yang pertama strategi aktif, di mana strategi aktif merupakan serangkaian upaya yang dilakukan keluarga nelayan dengan tujuan memaksimalkan seluruh potensi keluarga dan sumber daya yang ada untuk mendapatkan penghasilan tambahan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Yang kedua yaitu strategi pasif. Strategi pasif merupakan strategi yang dilakukan dengan cara mengurangi pengeluaran, seperti tidak boros, menghemat, meminimalisir pengeluaran keluarga seperti biaya sandang, pangan, pendidikan, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu strategi jaringan. Strategi jaringan adalah strategi yang dilakukan dengan memanfaatkan jaringan sosial. Jaringan sosial ini sangat berguna karena dapat membantu untuk memenuhi kebutuhan pada saat mendesak. Hal ini dilakukan dengan cara membangun relasi, baik formal maupun informal dengan lingkungan sosial dan lingkungan kelembagaan. Jadi kesimpulannya adalah kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir umumnya masih rendah. Meskipun sektor perikanan menjadi sumber utama mata pencaharian mereka, berbagai penelitian menyoroti pentingnya pengembangan sektor perikanan melalui peningkatan kapasitas nelayan, pemanfaatan teknologi modern, dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Selain itu, pemberdayaan masyarakat pesisir baik melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, maupun gerakan sosial terbukti dapat meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi mereka. Program-program yang melibatkan pemerintah dan organisasi masyarakat memiliki potensi besar untuk menciptakan perubahan positif, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta mengurangi ketimpangan sosial di daerah pesisir. Sekian dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa bertanya melalui kolom komentar. Terima kasih.